Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu lagi dalam waktu saat teduh setiap hari untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Seperti biasanya, kita selalu mengawali dan menutup saat teduh dalam doa. Jadi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk sejenak berhenti dari kesibukan dunia dan fokus kepadamu. Kami menyadari bahwa hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan dan kebenaran sejati. Kami mohon ya Bapa, sucikanlah hati dan pikiran kami agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus membuka mata rohani kami sehingga kami dapat melihat keajaiban dan kemuliaan dalam setiap ayat firman-Mu. Berikanlah kami kepekaan untuk menangkap pesan yang ingin Engkau sampaikan secara pribadi kepada kami. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, tentunya kita ingin mengalami kehidupan yang diberkati dan memiliki buah-buah yang melimpah. Dan sebagai orang-orang percaya, memang sudah sewajarnya kita memiliki kehidupan yang berbuah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah-buah yang dimiliki oleh orang-orang percaya adalah suatu kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Lewat buah-buah ini, orang bisa melihat hasil pertobatan sehingga bisa menuntun orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dalam salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya untuk bisa berbuah sampai 100 kali lipat. Mari kita baca Matius 13 ayat 3-9. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Benih yang ditabur adalah firman Tuhan, sedangkan tanah adalah hati manusia. Perumpamaan Tuhan Yesus diakhiri dengan kata-kata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus karena firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati manusia hanya melalui dua cara, yaitu melalui mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Benih atau firman Tuhan itu tidak secara otomatis jatuh ke dalam hati manusia, melainkan harus melalui sarana panca indera manusia, yaitu mata dan telinga.
Mari kita lanjutkan membaca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 16-17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Agar bisa berbuah 100 kali lipat, benih harus jatuh di tanah yang baik. Artinya firman Tuhan harus tertanam di dalam hati yang baik. Dan agar bisa berbuah 100 kali lipat, maka kita harus membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga kita. Firman Tuhan yang masuk melalui mata berbicara tentang pembacaan Alkitab, buku-buku rohani, dan sarana cetak lainnya. Sedangkan firman Tuhan yang masuk melalui telinga berbicara tentang pendengaran firman Tuhan secara audio melalui sarana elektronik, media sosial, khotbah di atas mimbar, dan pengajaran-pengajaran dari para hamba Tuhan. Tetapi bukan hanya melihat dan mendengar, kita juga harus mengerti dengan hati kita mengenai firman Tuhan yang kita terima. Dan mengenai hal itu, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak bisa mengerti firman Tuhan karena alasan-alasan berikut ini. Alasan yang pertama yaitu kita memiliki Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang akan menerangkan rahasia firman Tuhan bagi kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alasan yang kedua yaitu Tuhan selalu memberikan hikmat bagi orang yang kekurangan hikmat yang meminta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mata dan telinga kita memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita karena kedua panca indera itu merupakan jalan masuk bagi firman Tuhan ke dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan mata dan telinga kita dengan bijaksana agar hidup kita menghasilkan buah-buah 100 kali lipat. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas berkat firman yang telah kami terima, dan kami mohon agar firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan di benak kami, tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan mengubah karakter kami menjadi semakin baik. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap kebenaran yang telah kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada dan dengan siapapun kami berinteraksi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Kiranya melalui hidup kami, mereka dapat melihat kasih-Mu dan tertarik untuk mencari-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Bimbinglah kami senantiasa agar kami tetap setia mengikuti Engkau hingga akhir hidup kami. Semua ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.